Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Dengan Ketua PBI Taiwan, Mas Rosyid Siddiq Hidayatullah. Dan kita sapa saja nih langsung pendengar. Halo, apa kabar Mas Rosyid? Halo Kak Dora, selamat siang. Selamat pagi ya di sana ya. Gimana kabarnya nih Kak Dora? Alhamdulillah sehat. Mas Rosyid gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ini saya. Alhamdulillah ya. Lagi libur kuliah atau lagi apa nih? Bisa sempet ya ngobrol. Kalau di sini ya nggak ada kata libur sih kita. Biasanya kalau libur cuman hari Minggu doang, kebetulan. Jadi kalau di kita Senin sampai Jumat itu full, terus nanti Sabtunya ya biasanya extend waktu untuk nge-lab biasanya, eksperimen. Oke, jadi cuman punya waktu libur tuh di hari Minggu ya? Betul. Jadi ini kita mengganggu waktu Mas Rosyid nih di sela-sela kuliahnya nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa nih Kak. Yang penting untuk masyarakat Indonesia lah. Kita Iya, berbagi sedikit terima kasih informasi. Ya, Mas Rosyid ini menarik sekali ya. Bagaimana akhirnya Mas Rosyid memilih begitu untuk kuliah di Taiwan. Karena mungkin kalau kita lihat kebanyakan nih ya peta pelajar Indonesia gitu ya, rata-rata mungkin akan memilih Australia mungkin yang terdekat begitu ya, atau Singapura, Malaysia. Lalu mungkin kalau yang mau jauh ke Eropa. Ini menarik nih, Taiwan menjadi negara di mana Mas Rosyid menuntut ilmu. Rata-rata lebih milih ke China ya biasanya ya kalau mau studi nih. Ini kenapa nih alasannya nih Mas Rosyid? Kalau kenapa milih ke Taiwan ya Kak Dora? Jadi kalau sedikit cerita dari saya, pengalaman saya dulu gitu kan. Kenapa harus di Taiwan? Oh ini mohon maaf ya. Jadi saya masih ini di kos ya. Jadi karena sama keluarga juga mungkin nanti ada suara anak kecil ya. Seru ya. Nah, iya, kembali lagi ke topik ya. Kenapa milih ke Taiwan gitu ya? Karena di Taiwan ini kualitas pendidikan terbaik di Asia ya, salah satunya ya. Karena Taiwan ini kan menjadi peringkat pertama IQ tertinggi sedunia gitu. Oh ya? Ini fun fact-nya ya, betul. Terus baru disusul oleh Jepang dan kemudian US. Nah, terus selain itu juga biaya hidupnya yang terjangkau, Kak Dora. Jadi ya mungkin sama lah kayak Jakarta atau Bogor lah. Tapi ya mungkin beda-beda dikit doang. Terus sama lokasinya yang strategis di Asia nih. Jadi Taiwan ini kan dekat ya. Ya bisa direct dari Indonesia Jakarta itu cuma 5 jam. Terus selain itu kalau dari saya sendiri itu teman-teman tidak perlu apa ya kayak tes bahasa Inggris lah bisa dibilang. Kan biasanya ini ya takut ya IELTS-nya harus 7, terus TOEFL-nya harus 550 dan lain sebagainya. Nah teman-teman nih kalau ke Taiwan cukup pernah tes bahasa Inggris gitu aja yang penting. Hasilnya berapapun teman-teman bisa langsung daftar ke Taiwan gitu. Dan di Taiwan ini tidak ada sekolah wajib bahasa gitu ya. Jadi nggak kayak Cina yang mereka harus wajib 1 tahun. Kalau di Taiwan ini masuk langsung kuliah gitu. Mohon maaf juga nih Kak, karena ini cuaca lagi ya? fluktuatif sekali. Lagi musim dingin ya atau bagaimana nih? Sebenarnya fall ya. Cuman kemarin tuh seminggu hujan terus sekarang panas banget. Nah ini Sabtu hujan lagi kayaknya. Jadi ya butuh waktu lah buat adaptasi. Ya. Saya kan baru 1 semester di sini Kak Dora. Oke. Lalu Mas Rosyid ambil studi apa di sana? Kalau
Taiwan ini kan biasanya dari pemerintah education-nya atau MOE-nya, Ministry of Education, mereka fokus kepada teknologi, sains dan teknologi. Jadi engineering kayak gitu. Terus saintek, terus computer science dan lain-lain. Nah, kalau saya sendiri itu jurusannya teknik kimia dan material. Jadi chemical and materials engineering di National Central University. Oke, dan ini untuk S2 ya? Untuk S2, Dan ini gimana nih prosesnya? Berarti kan ini Mas Roshid dapat beasiswa begitu ya dari pemerintah Taiwan ya. Ini betul. prosesnya bagaimana Mas Roshid? Mungkin teman-teman yang tertarik nih ya untuk mengambil beasiswa bisa dapat info nih ya. Hmm. Nah, kalau dari pemerintah Taiwan sendiri itu sebenarnya dari mereka sangat membuka lebar ya gerbang untuk beasiswa kepada seluruh negara gitu. Dan kebanyakan itu dari Asia Tenggara. Nah, salah satunya itu Indonesia. Nah, untuk beasiswanya sendiri itu ada beberapa macam, Kak Dora. Ada yang dari beasiswa kampusnya nih, atau dari universitasnya. Terus yang kedua itu dari Ministry of Education, itu juga ada. Terus dari Ministry of Science and Technology, itu juga ada. Nah, itu kalau dari yang beasiswa dari negara Taiwannya. Nah, ternyata di Indonesia sendiri ada juga, Kak Dora, untuk beasiswa ke Taiwan gitu. Ada namanya program 2 plus I, 3 plus I. Nah, kalau dari saya sendiri itu dapat beasiswa dari Taiwan itu yang dari kampusnya atau dari universitasnya. Caranya simple sih, cukup daftar lewat website kampus yang teman-teman mau cari atau yang teman-teman tuju. Terus kemudian teman-teman pilih ya daftar seperti biasa gitu kan, informasi data diri, terus nanti upload ijazah bahasa Inggris, terus transkrip bahasa Inggris, terus sama ini ada rekomendasi dari profesor, 2 profesor gitu. Terus kalau untuk itu sudah selesai, nanti tunggu waktunya. Jadi kalau dari kan biasanya kita ada bukaan ada 2 ya, yaitu di fall dan spring. Nah, kalau untuk bukaan spring ini biasanya periodenya bulan Agustus sampai Oktober nih, Kak. Jadi sampai tanggal 31 itu masih ada bukaan nih sebenarnya. Nanti Desember baru pengumuman. Nah, kalau yang fall itu biasanya dari Februari itu sampai April. Nanti Juni pengumuman. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, kalau saya dulu ya daftar dari website, terus tiba-tiba keterima aja. Surat rekomendasinya dari 2 dosen di sana ya, di universitas tersebut ya? Oh enggak, dari dosen di Indonesia. Oke, Kak. oh jadi lebih Ya. mudah ya. Iya, betul. Oke. Tapi itu nanti dari kampusnya Mhm. itu nge-email ke Oke. profesornya, Kak. Jadi kita cukup nyantumin, kita ngontak profesor kita yang di Indo, terus nyantumin emailnya beliau. Kalau beliau bersedia, nanti beliau ngirim suratnya dari email yang dikasih gitu, Kak. Oke, iya ya. Tapi memang tergolong lebih mudah ya karena tadi sudah disampaikan tidak perlu harus TOEFL ataupun IELTS dengan nilai tertentu ya. Lalu bagaimana untuk kesehariannya menggunakan bahasa apa nih Mas Roshid? Nah, ini fun fact aja ya. Heeh. Jadi kalau di Taiwan ini, eh, pelajar Indonesia di luar negeri itu kalau tidak salah ya, yang kemarin kita sempat ngobrol dengan KDI, nah ini sekitar 80.000. Nah, terus Taiwan ini ada 19.000, Kak. Apanya? Jadi kan Apanya yang 19.000 19.000? mahasiswa. 80.000 ini? 80.000 ini? Pelajar di dunia, Oke. pelajar Indonesia yang kuliah di Oke. luar negeri. Berarti 19.000-nya dari Taiwan. Nah, jadi hampir 25% lah bisa dibilang. Itu pada ke Taiwan. Ini kan jadi tanda tanya ya, kenapa gitu kan.
ternyata ya tadi memang caranya mungkin lebih mudah dan eh, tes-tesnya juga lebih mudah lah bisa dibilang dibanding dengan negara-negara yang lain gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri ya, ya welcome sekali lah Taiwan untuk membuka gerbang. Nah kalau kesehariannya karena kebanyakan orang Indonesia ya, circle kita ya pakai bahasa Indonesia juga. Kalau di circle ya, tapi Hah? kalau di lab Di karena kelas begitu? saya sendiri ya, jadi dari Indo hanya saya sendiri, internasional juga saya sendiri, itu pakai bahasa Inggris. Dan orang Taiwan sini kan kalau dengan Cina kan bahasanya beda ya kak ya. Mhm. Jadi kalau Taiwan ini pakai aksara tradisional. Nah itu nanti teman-teman jangan khawatir nih untuk kelas bahasa. Nanti dari kampus menyediakan matkul lah, mata kuliah wajib gitu untuk sekolah bahasa. Seperti itu kak. Jadi teman-teman satu semester itu udah bisa bertahan hidup lah. Belajar bahasa Cinanya, Mandarin ya. Lumayan buat bisa jajan ya, beli di Iya, pasar ya, apa di supermarket. jajan di pasar malam ya. Tapi untuk dosennya sendiri menggunakan bahasa Inggris pengajarannya. Betul kak. Jadi untuk pengajarannya sendiri menggunakan bahasa Inggris untuk dosennya. Cuman kalau teman-teman ada beberapa yang sudah bisa bahasa Mandarin, itu mereka lebih milih bahasa Mandarin karena dosennya biasanya sih dari penjelasannya katanya lebih banyak penjelasannya seperti Oke. itu. Tapi kalau menurut saya sih sama aja ya, karena kan kalau di Taiwan ini kan lebih kepada risetnya sih kak. Oke. Jadi kalau kuliah tuh sebagai syarat lulus lah bisa dibilang seperti itu. Oke. Tapi mungkin untuk S2 tidak terlalu bermasalah karena internasional ya. Tapi mungkin kalau untuk S1 begitu ya, kayaknya bahasa pengantarnya bahasa Mandarin deh ya. Oh ya, betul, 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 betul sekali, Kak Dora. Kalau S1 ini memang harus belajar bahasa Mandarin ya, karena kebanyakan didominasi oleh orang lokal, sehingga ya biasanya sih kalau S1 dari sini sih ini, yang dari Indonesia sih cindo-cindo gitu, Kak. Dan mereka sudah fase Oh sih. ya. Jadi kita nih ya malu ya sebenarnya ya dari teman-teman S2 sih kayak gitu. Lebih fasih mereka bahasa Mandarinnya daripada kita. Tapi kan memang wajar karena mereka ada keturunannya ya. Kalau Iya, kita betul, yang betul. yang seperti saya dan mungkin juga seperti Mas Roshid kan memang tidak ada garis keturunan, jadi memang wajar lah kalau emang harus belajar dari nol begitu. Lalu Oh, betul, betul. lalu gimana nih untuk adaptasinya, apalagi soal makanan nih ya. Nah, ini Untuk yang menarik makanan sih, Kak. halal bagaimana di sana? Ini yang menarik sih, Kak. Karena kalau untuk mencari makan halal ya, namanya kita juga di negara yang Mm-mm. minoritas ya, yang minoritas Muslim sendiri. Jadi kita harus mencari jauh lah, bisa dibilang. Misalkan kayak nyari daging itu harus ke pasar yang jaraknya itu hampir 1 jam lah bisa dibilang. Tapi ada juga gitu, karena yang tadi saya bilang Taiwan ini kan sangat welcome kepada negara asing ya, salah satunya Indonesia dan selain itu juga banyak warga Pakistan, terus India yang Muslim kayak gitu. Nah, sehingga mereka sudah settle terlebih dahulu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga. Jadi orang Indo tuh banyak ini warung-warung Indo gitu kak. Warung-warung Dan Indo kebanyakan di mana warung-warung Indo? di Taiwan kak. Jadi Oh, di Taipei, di kota-kota besar biasanya banyak di Taipei, di Taiyuan, di Taichung, Kaohsiung itu banyak kak. Dan PMI di Indonesia ini kan banyak sekali kak. betul betul. Jadi kalau dari data yang saya pernah baca itu warga negara Indonesia di Taiwan ini 300.000 kak kurang lebih. Wow. Ini 1%nya penduduk Taiwan. Jadi banyak sekali. Jadi kita kalau kuliah atau kerja di sana nggak perlu khawatir lah ya.
Nggak perlu Karena khawatir ya. banyak rumah makan Indonesia yang tentunya juga menjamin kehalalannya ya. Betul, Tapi betul. soal harga gimana, masih masuk di kantong nih, di kantong pelajar? Kalau menurut saya dan sejauh ini ya, dengan saya berkeluarga juga di sini kan, saya bawa keluarga, saya bawa anak istri itu masih masuk Kak Dora, alhamdulillah ya. Setiap bulannya ya. Jadi Ya itu tergantung manajemen kita juga sih Kak. Kalau saya biasanya beli bahan mentah terus nanti masak sendiri gitu. terus bawa bekal mungkin ya, karena masak sendiri bawa bekal. Betul. Bawa bontot, Lalu bawa bekal sendiri. penasaran juga nih, jadi beasiswa yang Mas Rosyid dapatkan itu apa saja? Apakah juga termasuk tempat tinggal, uang saku, terus tiket pulang pergi? Ini apa saja yang didapat oleh Mas Rosyid? Oh, kalau kalau yang dari kan tadi ada macam-macam ya Kak ya, Kalau Mas Rosyid, beasiswanya. Nah, kalau dari saya sendiri itu tuition fee. Nah, terus itu nanti ada NHI juga. Nah, NHI itu apa ya? BPJS gitu. Nah, terus eh, sama SKS. SKS ini? Nah, SKS ini matkul, mata Oke, iya kuliah. betul. Terus? Nah, terus nanti ada dana untuk living cost. Nah, jadi ada living cost, tapi untuk asrama itu tidak ada. Oke, jadi harus Karena bayar ya. ya, karena apa bawa keluarga sehingga ini biaya sendiri gitu ceritanya. Terus kayaknya itu doang. Tapi Kalau living tiket cost, nggak termasuk, oh tiket enggak ya? mungkin nggak termasuk. Tapi living cost ini cukup untuk bawa keluarga. Sejauh ini cukup Kak, alhamdulillah sudah. Ya, saya dari Februari sekarang berarti hampir 8 bulan lah. Oh, jadi living costnya cukup untuk membiayai keluarga dan juga bayar apartemen berarti ya? Betul Kak. Dan biaya apartemen kos-kosan di sini tuh murah ya. Ya, tergantung daerah juga sih sebenarnya. Berapa Tapi kalau kalau Mas Rosyid? kalau saya ini kalau dirupiahkan ya sebulan itu 1,5 lah. Oh iya. Standar deh untuk harga Jakarta sih ya. Kalau harga Iya, Jakarta. ya, betul. Tadi yang saya sampaikan hampir sama kayak Jakarta juga. Tapi 1,5 di mananya Jakarta juga sih ya. Iya, betul. Nanti Betul. akan Ya, berbeda. Oke. paling di pinggiran lah kalau. Iya betul. Betul. Tapi itu sudah dekat dengan wilayah kampus ya. Jadi tidak butuh kos Ini untuk transportasi transfer lagi. gitu ya? Oh enggak, ini saya di belakang kampusnya Kak. Oke. Belakang kampusnya persis. Jadi deket banget, 200 meter paling. Oke. Jadi memang untuk S2 sendiri diperbolehkan untuk membawa keluarga ya, tapi mungkin dengan biaya sendiri ya tadi ya untuk Betul, tempat betul tinggal Kak. dan juga Sebenarnya tiket. tidak ada larangan Oh untuk tidak. bawa keluarga sih Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman S1 sudah menikah ya nggak apa-apa, Oh tapi nggak jarang apa-apa. banget sih. Maksudnya orang-orang Indonesia kalau S1 tuh mungkin kebanyakan ya tadi Kak dari apa yang keturunan Cindo ya. Cina gitu. Jadi mereka ya langsung ke sini. Tapi kalau yang S2, S3 nah itu biasanya ya yang sudah selesai satu terus bingung nyari kemana ya kan. Nah, akhirnya ya udahlah ke Taiwan gitu. Oke, oke, oke. Untuk pelajar pelajar Indonesia di Taiwan tadi ada 19.000 ya, dan ini semua masuk dalam komunitas PPI Taiwan ya, Mas Rosyid ya. Secara harfiah seperti itu Kak Dura. Cuman kalau di sini karena ada dua ya, itu perhimpunan pelajarnya ya. Jadi ada yang namanya Perpita. Perpita itu Persatuan Pelajar Indonesia Taiwan. Bedanya apa? Nah ini bedanya itu kalau Perpita itu didominasi tadi Kak, yang teman-teman Cindo Oke. gitu. Ya. Nah tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang S2 dan S3. Oke. Nah biasanya juga dari keturunan juga mereka. Nah kalau di PPI sendiri
ya kita juga ada teman-teman Cindu di S1 yang gabung di PPI gitu. Jadi Jadi, kita berselaras lah. oke. Jadi Perpita ini tidak masuk dalam PPID ya? Tidak, Kak. Oke. Tidak termasuk. Karena biasanya dari mereka itu kegiatannya lebih ke internal sih, Kak. Kayak misalnya kumpul-kumpul, karena mungkin mereka satu circle ya. Hmm. Jadi mereka lebih kayak seneng-seneng makan, kayak gitu, kumpul-kumpul, jalan-jalan, kayak gitu. Ini kan, Memang PPI Taiwan tidak jalan-jalan ya, waduh, tidak makan-makan. kalau kalau itu, iya iya sih, Iya. cuman kayaknya jarang banget ya, karena kan mereka biasanya kalau PPI Taiwan kan fokus kepada kayak riset, Oh, terus kemudian gimana jurnalnya, publikasinya bisa terupload kayak gitu sih Kak. Lebih kepada ya akademis lah bisa dibilang kan. oke. Tapi penting juga Karena ya, non akademis juga seru-seruan tuh penting juga loh, Mas Rosid. iya betul betul betul. Lalu ada agenda apa nih yang terdekat kegiatan dari PPI Taiwan? Kalau dari kita sih nanti di bulan Desember itu Mhm, ada lomba debat Kak. mhm. I&3 competition ya, nanti bisa dilihat di IG-nya PPI Taiwan Nah, gitu apa kan. nih IG-nya nih? Eh @PPI Taiwan. Nah, Nah, gitu aja. @PPI Taiwan kalau teman-teman mau kepoin dan mungkin juga tertarik ya untuk kuliah di sana, @PPI Taiwan bisa tanya-tanya juga ya. Jadi ada Betul. lomba debat bulan Desember nanti ya. Betul. Nah, itu dari kita, Mhm. terus ada banyak. Jadi karena lombanya online, Kak, itu banyak juga yang dari Indonesia dan dari Taiwan juga ada gitu. Jadi ini lombanya lomba debat bahasa Inggris gitu. Kita karena namanya PPI ya, Mhm. jadi kita harus kembali berkontribusi untuk Indonesia seperti Oke. itu. Tadi ku pikir Nah, itu lomba debatnya bahasa Mandarin ya, ternyata waduh, bahasa Inggris ya. kalau bahasa Mandarin saya aja juga belum fasih nih Kak Durani. Oke, itu menarik sekali ya. Jadi memang Taiwan tuh negara yang cukup menarik ya. Ternyata banyak banget mahasiswa Indonesia atau pelajar Indonesia yang studi di sana. Jadi apa nih yang Mas Rosid mau sampaikan ke para pendengar kami? Oke, kalau dari saya ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, terkhusus yang mau belajar ke luar negeri ya, itu tidak ada batasan usia Kak, pada dasarnya. Jadi saya ini ya bisa digolong sudah tua juga ya. Mungkin kalau biasanya kan orang-orang habis S1 terus langsung daftar S2 gitu ya. Saya enggak, saya udah S1-nya aja 6 tahun gitu. Terus gap year-nya 3 tahun baru baru daftar kuliah S2 gitu. Jadi asalkan teman-teman niat dan mau berusaha keras, insya Allah nanti waktu itu akan datang lah. Jadi keseriusan teman-teman ini, bagaimana teman-teman serius, nah nanti itu akan dijawab oleh alam lah. Nah, apakah teman-teman diterima di mana dan lain sebagainya. Karena tidak sedikit juga teman-teman saya yang sudah seumuran saya lah bisa dibilang itu, ada yang diterima di Australia, ada yang terima di Inggris gitu kan. Tapi karena saya nggak muluk-muluk ya, saya ya keterima di Taiwan gitu ya. Dan Taiwan ini, ya tadi saya bilang, pemerintah Taiwan ini membuka 200.000, 200.000 mahasiswa asing per tahun gitu. Ini kan sangat besar ya. Sayang banget kalau misalnya itu tidak dimaksimalkan lah, jadi bilang. Dan ini bentuknya adalah beasiswa gitu ya, yang tidak, yang kita tinggal datang aja gitu kan, tinggal bener-bener mau belajar atau enggak gitu kan, ya kita bisa lah bisa dibilang. Oke. Dan banyak juga mahasiswa kita yang setelah lulus terus kemudian memilih untuk kerja di sini gitu, itu banyak juga karena ya salarinya jauh lebih besar gitu ya. Iya, tapi jangan lupa untuk balik ke tanah air ya untuk Wah, sumbangsinya nih pasti nanti. pasti kalau itu ya biasanya ya. Iya, betul sekali. Terus dan memang menarik juga ya ngobrolin soal kuliah di luar negeri. Menurut Mas Rosyid, kenapa pemuda Indonesia atau juga bisa dibilang masyarakat Indonesia harus berusaha untuk kuliah di luar negeri?
Nah, kalau ini bagus sih, Kak. Kalau dari pandangan saya ya, kita kan insight-nya itu tidak terdikotomi kepada satu titik ya. Misalkan kalau di Indonesia kan mungkin kita sudut pandangnya hanya Indonesia, yang kita mungkin kalau misalnya belum keluar tuh nggak tahu ya pandangannya seperti apa. Ternyata hidup di negara asing itu seperti ini, hidup di negara yang minoritas itu ternyata survive-nya harus luar biasa. Terus apalagi membawa keluarga dan lain sebagainya. Terus misalnya kayak tinggal di, misal kalau di US ya, yang notabene apa, senjata gitu kan. Nah itu bagaimana kita bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Itu kan kita jadi apa ya, diri kita tuh jadi terupgrade, bisa dibilang terupgrade dengan sendirinya gitu. Bagaimana kita bisa, how to survive, how to, we can learn anything gitu ya, terus mempelajari hal-hal yang baru gitu. Itu kan kalau menurut saya itu nilainya itu bahkan tidak bisa diuangkan gitu loh, Kak. Nah ini nilai yang sangat experience, yang sangat berharga gitu. Even cuman 2 tahun ya misalnya kalau yang master ya, ataupun kalau kalau di Eropa tuh biasanya kan kurang dari 2 tahun Lebih ya cepat. misalnya. Nah itu kan experience yang sangat-sangat berharga gitu ya. Ataupun misalnya ada beberapa kampus yang sampai mendeo mahasiswa gitu ya. Kalau di Eropa ya, kalau misalnya teman-teman sering dengar kayak gitu ya, itu kan apa ya? Mungkin dari mereka kurang niat. Nah, kalau misalnya teman-teman niat, itu tidak akan sampai seperti itu gitu. Nah, kalau di Taiwan ini juga ternyata nggak sedikit pula Kak yang di DO gitu Kak. Ya, jadi kalau di kampus saya ini ya bisa dibilang sudah ada 5 lah. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa survive gitu ya. Jadi teman-teman nih, keseriusan kita itu yang akan menjadi jawaban nantinya gitu sih Kak, kalau bisa dibilangnya. Nah, Ya, ini kan kalau teman-teman misalnya mau daftar jadi dosen nih kan, ataupun eh, lanjut nanti kerja di industrial gitu. Nah, teman-teman dengan memiliki pengalaman studi ke luar negeri itu akan memberikan banyak masukan lah kepada misalnya sistem pendidikan di Indonesia, terus kemudian bagaimana ketertiban di negara asing. Bahkan kalau di sini tuh sampah itu dipisah ya Kak. Sampah 3 macam itu dipisah, terus ada jamnya juga gitu. Terus kalau misalnya ngantri itu bener-bener ngantri, yang sepanjang 20 meter tuh antri yang ngantri gitu Kak. Dan ini kan mungkin budaya di Indonesia yang sangat jauh ya, mungkin ya, buang sampah mungkin masih kurang teratur, terus ngantri juga masih kurang sabar. Nah ini kan bisa menjadi insight ataupun pembelajaran untuk masyarakat kita gitu. Dan birokrasinya di sini pun sangat cepat ya Kak untuk penanganan semua ya, kayak misalnya legalisir ijazah misalnya. Itu bahkan nggak ada hitungan jam Kak. Jadi 10 menit itu udah selesai gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin bisa sampai berhari-hari. ya nunggu minggu depan gitu kan. Jadi ini kan harus apa ya, belajar lah bisa dibilang. Kita juga yang namanya kita masih negara berkembang ya. Jadi kita ya belajar dari negara maju, bagaimana sistem pendidikannya, bagaimana tata kelolanya dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu sih Kak kalau dari saya. Iya, dan itu memang pentingnya kita dapat insight-insight baru ya kalau memang bisa punya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Dan kami mengucapkan terima kasih Mas Roshid nih untuk waktunya sudah berbagi bersama kami ya di Siap Kak. program studi abroad around the world, ini program kerjasama antara PPID dan juga RRI Voice of Indonesia. Ini semoga menginspirasi ya teman-teman lainnya untuk tidak patah semangat nih ya untuk terus menuntut ilmu. Katanya harus sampai ke negeri China nih ya. Iya, Siap, terima siap kasih Kak. Mas Rosid. Salam untuk keluarga di sana ya. Siap Kak, makasih Kak Dora atas waktunya. Terima kasih kembali. Salam juga Semoga sehat untuk selalu. teman-teman PPI di Ya, sana. siap. Kami tunggu nih masyarakat Indonesia kalau yang mau kuliah di Taiwan nih. Iya, terima kasih Mas Rosid. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Siap Kak Dora, see you, bye bye.
Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang hangat saya dengan Ketua PPI Taiwan, Rosyid Siddiq Hidayatullah. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.